Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Iling eling para manungsa kabeh iku padha ngaji pumpung turung ketekanan malaikat jurupati pumpung turung ketekanan malaikat jurupati. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Perkara repot kudu den bagi kudane setan aja turuti pumpung turung ketekanan malaikat jurupati pumpung turung ketekanan malaikat jurupati. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mitra tercinta Suara Giri, dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wa syukrulillah, kembali pada pagi hari ini kita berjumpa di udara Suara Giri dan kita manfaatkan untuk ngaji bareng thalabul ilmi, maca Quran angan-angan sak maknane, kita berzikir, kita bersolawat Nabi, kita juga bersilaturahim. Moga-moga ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan moga-moga menjadi amal soleh kita, ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah, dan kita juga mendapatkan berkah di dalam hidup kita sekeluarga. Amin. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Berikut kita akan berbincang dari beberapa ayat-ayat Al-Qur'an. Kali ini tentang sihir atau tenung atau santet atau apa itu ya, mahabbah, apa itu lagi. Adapun yang akan kita pelajari dari Al-Quran, surat Al-Baqarah juz 1 ya, ayat 102. Agak panjang, semoga ini berkah. Silakan, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم
law kanu ya'lamun. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya, malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu. Jadi saya baca dan yang bahasa Jawa. Dheweke iku padha nuruti apa kang diucapake dening setan. Dheweke ini orang-orang Yahudi ya, dari Bani Israel tapi yang Yahudi. Dheweke kabeh iku padha anut apa kang diwaca dening setan nalika zamane Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ora kufur, nanging setan padha kufur. Setan mulang para menungso sing gelem-gelem, den ulangi ilmu sihir lan doa kang den turunake marang Harut Marut. Nah, ini saja dulu. Coba dibaca bahasa Indonesianya lagi. Jangan cepat-cepat. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu. Ya, begini. Kalau umat Islam itu ada rukun iman yang kita wajib percaya kepada para rasul, para nabi yang jumlahnya 25. Sebenarnya para nabi itu menurut hadis jumlahnya ada 124.000. Artinya orang yang oleh Allah diberikan wahyu untuk diri sendiri dan tidak ada syariat khusus. Kalau Rasul jumlahnya ada 313. Jadi kalau Rasul ya di samping seorang manusia yang memang diberikan wahyu sekaligus mendapatkan syariat dan juga diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah atau bertabligh kepada umatnya. Nah, ini kalau kita umat Islam diwajibkan percaya Rasul dan Nabi yang jumlahnya 25
karena memang oleh Allah ditekankan ajarannya, ceritanya di dalam Al-Quran. Nah, jadi semua dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW kita yakin ya, kita yakin bahwa mereka ini betul-betul pembawa agama dari Allah. Dan mereka juga punya mukjizat. Tapi kalau orang, misalnya orang Yahudi, orang Yahudi itu ya percaya kepada Rasul-Rasul ini, tapi ada Rasul-Rasul yang tidak dipercaya. Misalnya Nabi Sulaiman itu dianggap bukan Rasul, bukan Nabi. Nabi Isa itu oleh orang Yahudi dihina, bukan sekedar tidak dipercaya, tapi dihina. Dianggap bahwa Nabi Isa itu karena tidak punya bapak, punya ibu saja, itu anak zina. Jadi mereka juga tidak percaya. Dan mereka orang Yahudi juga tidak percaya pada kenabian, kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang Yahudi. Sementara orang Kristen, orang Nasrani percaya, mungkin orang Nasrani juga tidak percaya bahwa Nabi Sulaiman itu Rasul dan Nabi. Dan juga tidak percaya bahwa Nabi Isa atau Yesus itu Nabi, tetapi mereka percaya, meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus ya Tuhan Allah, atau Yesus atau Isa sebagai anak Tuhan. Dan juga tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sementara kita umat Islam percaya bahwa Nabi Sulaiman itu nabi dan rasul dan sekaligus rojo. Nabi Isa juga kita wajib percaya, bahkan kita wajib menghormat. Jangan sampai kita melecehkan beliau dengan cara menganggap bahwa dia anak jadah atau dia adalah sebagai anak Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Jadi kalau umat Islam ya percaya, yakin kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai rasul, sebagai utusan Tuhan. Dan tentu saja Nabi kita, Rasul kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara ketidakpercayaan orang Yahudi atau Bani Israel, ya mungkin orang Nasrani juga, terhadap Nabi Sulaiman bahwa beliau itu mempunyai berbagai macam keistimewaan, itu sebagai mukjizat dari Allah. Beliau diantaranya menguasai, tidak sekedar kerajaannya itu menguasai manusia, tetapi setan jin itu juga tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan beliau raja yang kaya, bahkan beliau bisa mampu berbicara dengan hayawan. Beliau juga bisa oleh Allah ditakdirkan menggunakan angin untuk bisa terbang mendatangi negara-negara atau negeri-negeri yang jauh. Nah, ini ternyata oleh siapa? Orang Yahudi dan tentu orang Nasrani mungkin dianggap bahwa Sulaiman itu bukan Rasul. Sulaiman jadi itu mereka gitu ya, mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kufur, karena orang tukang sihir itu kafir kan? Tukang sihir itu kafir, kufur. Jadi kalau ndak kafir ya bukan tukang sihir, ya mungkin tukang sulap atau hipnotis atau apa itu ya, tenaga dalam gitu. Itu tidak termasuk. Tapi Nabi Sulaiman dituduh oleh yang Yahudi, beliau ini dianggap tukang sihir.
Sulaiman itu tidak kufur, tetapi setan-setan itulah yang kufur. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Nah, begini. Di dalam tafsir Sawi diceritakan bahwa suatu ketika Nabi Sulaiman itu akan masuk ke hammam. Hammam itu ya kamar mandi, di sana juga mungkin ada semacam WC begitu. Dengan istrinya yang bernama Aminah. Nah, Nabi Sulaiman punya cincin, punya khotam. Nah, kalau bahasa Arabnya khotamu Sulaiman gitu ya. Itu ada nama Allah. Jadi cincinnya itu ada nama Allah. Sehingga beliau ketika masuk kamar mandi, masuk WC itu dicopot itu. Cincinnya itu dititipkan ke istrinya yang bernama Aminah. Nabi Sulaiman kan istrinya banyak itu. Menurut di dalam tafsir-tafsir yang juga menyerap dari cerita-cerita Israiliyat, Nabi Sulaiman itu mempunyai istri 300. 1000 dengan dayang-dayangnya. Jadi semuanya 1000. 300 istrinya, 1000 dayangnya. Nah, ini kebetulan Nabi Sulaiman dengan istrinya yang bernama Aminah. Nah, akan masuk WC, kata begitu aja ya. Itu cincinnya dititipkan kepada istrinya Aminah itu. Nah, masuk sudah tenang. Ternyata tidak lama ada Nabi Sulaiman, kelihatannya seperti Nabi Sulaiman keluar dari WC, yang ternyata dia itu setan. Jadi istrinya juga tidak tahu bahwa itu setan, dikira ya dia itu Nabi Sulaiman. Wong setan kan iso mendo-mendo macam-macam itu. Nah, kemudian cincinnya diminta terus, jadi digdoyo dia akhirnya masuk ke kerajaan dan seterusnya dengan istrinya tadi itu. Sementara Nabi Sulaiman begitu keluar, orang tidak kenal bahwa dia Nabi Sulaiman. Jadi orang mengira, termasuk menteri-menterinya yang ada di sana, penjaga-penjaganya, ajudan-ajudannya tidak kenal itu. Diusir tuh. Nabi Sulaiman yang betul itu diusir sampai selama 40 hari 40 malam terlunta-lunta di luar. Dan beliau akhirnya mencari pangupajiwa, ikut orang-orang nelayan yang ada di pinggir lautan. Beliau diberikan tugas untuk mancing ikan. Tiap hari dikasih ikan satu yang besar gitu untuk dimakan. Ya makannya itu. Orang tidak ada yang kenal bahwa itu Sulaiman yang Rasulullah itu. Nah, di istana selama 40 hari itu bikin goncang terhadap istana itu. Dia tidak sholat, tidak sembahyang. Wong setan. Juga tidak mandi jinabat. Juga si setan ini ya semacam-macam kelakuannya itu. Jadi peringainya itu kasar sekali itu. Akhirnya rupanya menteri-menteri itu tahu, wah ini jelas sih bukan Nabi Sulaiman, mosok Nabi begini kan. Akhirnya digeruduk oleh menteri-menteri dan tentara yang ada di situ, ditangkap, kemudian cincinnya itu mau diambil, dilemparkan ke atas, wing. Ternyata ada ikan yang mangap.
masuk ke mulut ikan, bukan besar begitu, dan ternyata ikan itu yang dipancing juga oleh Nabi Sulaiman di pantai itu. Dan kemudian sudah setelah dikasihkan kepada Nabi Sulaiman, dibelah si ikan itu, dibedetilah. Ternyata di dalamnya ada cincin itu. Wah, iki tepat, itu langsung pulang. Sudah, si setan itu sudah tidak berani mendekat. 40 hari, 40 malam. Nah, ternyata ketika suatu saat, ketika suatu saat Nabi Sulaiman itu ngawasi pembangunan, yang bawa batu yang besar-besar itu golongan jin, golongan setan, ya bikin macam-macam, bikin gedung, bikin ini ya. Nabi Sulaiman bagian pengawas, jadi pakai tongkat begitu, berdiri begitu. Setan-setan, jin-jin itu tidak ada yang berani memandang Nabi Sulaiman, dinggluk sama kerjanya itu, terpaksa semuanya mau. Sehingga suatu saat ternyata tongkat yang menjadi yang dipegang Nabi Sulaiman itu ternyata dikerokoti sama rayap. Nabi Sulaiman meninggal itu, tidak ada yang tahu itu. Meninggal dalam keadaan ada pakai tongkat itu. Akhirnya tongkat ini putus karena dikerokoti tadi itu. Nabi Sulaiman juga jatuh dan tahu. Setan-setan sorak-sorak sewenang. Nah, setelah Nabi Sulaiman wafat, setan mengumumkan bahwa Sulaiman itu bukan nabi, bukan rasul. Sulaiman itu tukang sihir, punya ilmu sihir banyak. Kalau tidak percaya itu coba digali di bawah singgasananya. Jadi rupanya setan yang tadinya masuk rumah sampai 40 hari itu berupaya, mungkin ya dengan konco-konconya itu, menggali itu untuk mengambil, membawa, mencari ya buku-buku tentang sihir, tulisan-tulisan tentang sihir itu, termasuk yang diajarkan oleh Harut Marut itu. Terus dikali betul-betul, lah ini apa? Ini betul bahwa Sulaiman itu tukang sihir, bukan rasul, bukan nabi. Nah, ternyata memang orang-orang Yahudi semuanya percaya, sehingga mereka ini sampai sekarang percaya bahwa Nabi Sulaiman bukan rasul, bukan nabi, tapi memang ahli sihir. Padahal orang ahli sihir itu berarti kafir. Makanya disebutkan tadi, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihr, gitu ya. Yang menjadi pertanyaan sekarang, kenapa seorang nabi yang kuat begitu kok sampai bisa terusir sampai 40 hari 40 malam, istananya dikuasai setan? Kok bisa gitu ya. Jadi begini, Nabi Sulaiman dan tentaranya menaklukkan, jadi menyerang, menaklukkan kerajaan Al-Jazairiyah. Ini mungkin ada orang yang belum tahu ceritanya nih. Al-Jazairiyah itu kalau bahasa Indonesianya ya negara kepulauan ya, negara kepulauan. Tapi bukan Aljazair yang sekarang itu, bukan. Tapi itu negara kepulauan, kemudian diserang dan mereka kalah, termasuk rajanya juga mati. Sehingga apa-apanya itu diambil sebagai jarahan, termasuk anaknya raja, putrinya raja. Nah, itu kebetulan cantik. Jadi itu diambil oleh Nabi Sulaiman, dibawa
di dalam istana, dikawin. Makanya istrinya kan banyak itu. Dikawin, nangis saja tiap hari. Tidak pernah berhenti, nangis terus. Akhirnya Nabi Sulaiman tanya, sudah dikasih macam-macam kok masih nangis, dihibur macam-macam juga masih nangis, kan bingung itu. Nah, akhirnya ditanya, apa sih sebabnya, kamu itu minta apa kok nangis terus itu? Ini saya supaya didatangkan bapak saya yang mati itu. Kata Nabi Sulaiman, ya tidak bisa, orang sudah mati ya mati. Nah, udah begini aja, bikinkanlah patung yang persis rupanya bapak. Akhirnya diumumkan sayembara begitu, ada setan yang pinter melukis atau bukan melukis ya, memahat. Nah, patung yang indah sekali persis bapaknya si putrinya Raja Al-Jazairiyah itu. Nah, senang, sudah tertawa-tawa, senang sekali. Ternyata tidak rame-rame, tidak ada yang tahu, si putri ini menyembah patung yang berupa bapaknya itu pagi dan sore disembah. Pagi dan sore disembah, ya mungkin kalau sekarang kita kasih cok bakal gitu, atau dikasih apa itu ya, menyan-menyan begitu barangkali ya. Tapi Nabi Sulaiman tidak tahu. Nah, suatu ketika 40 hari berikut ketahuan, sudah dihancurkan oleh Nabi Sulaiman. Dan sudah istrinya juga terpaksa, sudah gak bisa nangis sudah. Nah, kenapa kok 40 hari itu kemudian Nabi Sulaiman terusir dari istana? Itu dikarenakan Allah itu memberikan hukuman. Di rumah ada patung yang disembah selama 40 hari 40 malam. Nah, di antara hukumannya Nabi Sulaiman akhirnya ya lewat setan tadi itu, Nabi Sulaiman akhirnya 40 hari 40 malam terusir. Jadi di antara kesimpulan yang bisa kita ambil adalah, makanya syariat atau hukum Islam di antaranya jangan ada di dalam rumah dibikin atau ditempatkan patung di dalamnya. Itu tidak boleh itu. Itu apa itu, malaikat rahmat tidak berani masuk, tidak bisa masuk. Dan itu tidak boleh, itu dosa itu. Ya kecuali kalau golean-golean anak-anak itu lain lagi. Jadi kalau patung itu tidak boleh. Demikian juga orang tidak boleh mematungkan nabi, membantukan siapapun. Karena apa? Karena ternyata kenapa di Masjidil Haram sekeliling Ka'bah itu ada patung jumlahnya 360. Patung jumlahnya 300 swidak. Itu kan gara-gara begini, ketika ada orang besar atau guru, atau katakan kalau sekarang itu ya kiai lah gitu ya, orang-orang yang ini mati itu dipatungkan sebagai penghormatan. Lama-lama dipertuhankan, lama-lama itu sampai ada Kanjeng Nabi masih ditempatkan di Ka'bah sebanyak 360. Bahkan di dalam Ka'bah ada satu namanya patung Hubal itu. Nah, itu ya. Jadi Nabi Sulaiman kita yakin bahwa beliau Rasulullah, Nabiullah, bukan tukang sihir. Tetapi kenapa orang-orang Yahudi Nasrani mengatakan bahwa dia bukan nabi, bahkan tukang sihir, ya ceritanya seperti tadi itu. Nah, gitu ya. Coba dibaca lagi Bapak izin. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Sudah ya? Sudah. Jadi yang ngajari ilmu sihir itu diantaranya ada Harut dan Marut di negeri Babilonia. Jadi Babylon itu sekarang itu Irak, itu di Irak itu. Nah, Harut Marut ini malaikat. Tapi malaikat itu menurut cerita bahwa ketika Gusti Allah memerintahkan, ketika Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan Nabi Adam sebagai khalifah di bumi, malaikat kan mengatakan, ya Tuhan, kenapa Engkau akan menciptakan makhluk yang suka saling membunuh, saling bermusuhan, padahal kami ini setiap saat semuanya sudah bertasbih, kami sudah subhanallah, alhamdulillah, dan seterusnya itu. Dan sekaligus juga malaikat itu mengatakan, apa tidak kami yang mestinya datang di bumi, gitu ya. Akhirnya ada siapa yang mau nanti dikasih nafsu seperti manusia, gitu ya. Ternyata yang ngacung itu Harut dan Marut. Datang dikasih nafsu, ternyata bisa tergoda dengan wanita dan seterusnya dan seterusnya. Dan sekaligus memang ada tugas untuk mengajari orang ilmu sihir. Tapi disebutkan ilmu sihir ini bahaya ini. Orang yang bersihir ria, ya mulai belajar sampai mengamalkan ilmu sihir itu kufur, itu kafir itu. Ya, ini ujian buat kalian. Jadi fitnah buat kalian. Bagi yang ngelakoni sebenarnya ya dapat keuntungan. Misalnya memisahkan suami istri yang tadinya saling mencinta bisa pisah, kemudian bisa mencelakai orang dan lain sebagainya. Itu kalian bisa mendapatkan manfaat di dunia, memang lego, mendapatkan bisa merusak orang, bisa menghancurkan, bahkan bisa membunuh orang, walaupun semuanya biidznillah. Tapi nanti orang yang sudah melaksanakan ilmu sihir karena memang kafir itu, di akhirat tidak dapat pahala apa-apa, tapi justru mendapatkan neraka. Jadi kalau ada orang yang pinter nyihir, ya dia bisa untung. Misalnya bisa
bisa menyantet orang gitu ya, bisa memasangi orang, ya kan lego itu, nafsunya itu lego. Tapi awas, di akhirat tidak dapat pahala apa-apa, tapi justru dia akan mendapatkan neraka. Jadi tidak dapat apa-apa, karena memang orang kafir itu kan pasti masuk neraka itu ya. Jadi kita wajib yakin bahwa kalau kita kafir misalnya itu neraka itu. Tapi kalau kita mukmin dan beramal soleh, dijanjikan oleh Allah masuk surga selamat itu ya. Jadi itu memang ajaran. Makanya itu kemudian ketika ada Nabi Sulaiman, terus Nabi Sulaiman terusir, itu setan itu ternyata menanam ilmu sihirnya itu di bawah singgasananya Nabi Sulaiman, sehingga ketika Nabi Sulaiman mati, itu diumumkan Sulaiman itu bukan nabi, bukan rasul, tapi tukang sihir. Kalau tidak percaya, itu kitab sihirnya itu di bawah ini, di bawah singgasana. Orang kan tidak tahu itu kalau setan bisa ngeduk-ngeduk itu ya. Akhirnya itu. Nah, memang sihir itu, Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah disihir oleh orang Yahudi, diracun juga pernah, disihir juga pernah. Ini Kanjeng Nabi itu seperti itu. Nah, ketika suatu saat Kanjeng Nabi Muhammad SAW merasa badannya kena sihir, itu kan beliau kan manusia juga itu ya. Ternyata ya hampir mempan itu ya. Kanjeng Nabi aja begitu. Nabi kemudian Jibril datang membawa 2 surat yang sekaligus penangkal bahaya dan sekaligus penangkal sihir itu. Apa itu? Coba teman baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Diwaca biasa aja, enggak usah dicari. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul atau talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Terus katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Ya. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika beliau terkena sihir dari perempuan Yahudi, itu didatangi oleh malaikat Jibril membawakan ayat ini. Terus Kanjeng Nabi diwurui baca ini, ternyata satu persatu sihir yang melekat atau menancap pada diri beliau lepas.
Dan kemudian dikatakan oleh malaikat bahwa bahan-bahan sihirnya itu oleh orang tukang sihir perempuan itu ditanam di sumur yang jauh dari kota, di dasar sumur. Akhirnya para sahabat kemudian mencari. Sahabat mencari dan akhirnya ditemukanlah bundelan-bundelan sihir yang ditanam di dalam dasar sumur itu. Nah, mulai saat itu menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha, ketika malam dan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tidur, ya membaca Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas itu 3 kali, membaca Qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai 3 kali, baca Qul a'udzu birabbin nas 3 kali, kemudian ditiup tangan beliau, kemudian diusap-usapkan ke seluruh anggota badan. Nah itu rupanya itu dilakoni oleh Kanjeng Nabi. Ini bagus nih. Jadi walaupun kita tidak usum sihir misalnya, dibaca itu kan mengikuti sunnah Rasul, itu mengikuti apa yang dilaksanakan. Karena kita senang apapun yang diucapkan Nabi, ya kita tiru. Paling tidak seperti itu. Apalagi kalau kita yakin insya Allah bahaya-bahaya yang akan menimpa pada malam hari itu dicegah, ditakdirkan untuk tidak terkena pada diri kita. Ya, Qul hu ping 3, Qul a'udzu birabbil falaq ping 3, Qul a'udzu birabbin nas ping 3, terus diraup-raupkan ke seluruh badan kita. Ya paling tidak kita membaca Quran itu kan 1 ayat saja kan kita diberikan pahala. 1 ayat diberikan pahala berupa cahaya ketika nanti di hari kiamat, ya. Man qara'a ayatan min kitabillah fakana lahu nurun yaumal qiyamah. Seayat ini. Barang siapa yang baca 1 ayat daripada kitabullah Al-Quran, maka dia nanti berhak di hari kiamat mendapatkan nur. Nah, seayat itu. Jadi kalau berapa ayat ini, banyak sekali ya. Kulhu ping 3, itu sudah berapa ayat. Apalagi kalau kita tambah dengan baca ayat kursi di dalam rumah kita dan sekaligus baca akhir daripada surat Al-Baqarah, itu di samping setan tidak berani untuk datang ke kita, sekaligus keluarga yang ada di dalam gedung di mana kita membaca Al-Baqarah awal, ya, Alif Lam Mim sampai 5 ayat, kemudian ayat kursi, kemudian diakhiri dengan akhir daripada surat Al-Baqarah. Ini semua keluarga itu tidak akan digoda dan diganggu oleh setan. Itu ada hadisnya itu. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW kita ikuti, senang itu, menunjukkan bahwa kita itu beriman dan sekaligus cinta kepada beliau. Nah kalau memang ada bahaya-bahaya, insya Allah seperti janjinya Allah melalui hadis Kanjeng Nabi, itu kita akan diselamatkan. Ya begitu ya. Kalau kita mau tidur baca Quran terus di tengah-tengah mati, kan berarti kita mati syahid, itu sepertinya begitu. Mati dalam keadaan selesai baca Quran. Jangankan baca Quran semuanya, membaca la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, apa ndak boleh kita belajar sulap? Boleh, wong sulap itu bukan setan. Apa ndak boleh kita belajar ilmu tenaga dalam, asal mohonnya kepada Allah, tidak mohon kepada setan, semuanya diperbolehkan. Termasuk juga ini mahabbah, ya. Mahabbah itu orang supaya cinta. Apa itu ya? Ada gadis gitu ya,
biar kita apa namanya, itu kan ada itu. Cuma kalau lillahi ta'ala, mintanya kepada Allah itu tidak ada masalah. Tapi kalau mintanya kepada yang lain Allah, ya jelas dosa itu. Bukan sekedar dosa, bisa kufur itu ya. Kan ada itu ilmu untuk apa namanya itu ya. Pengasihan ya. Ini pengasihan begini itu pakai apa namanya itu. Lada, apa lada itu bahasa Jawa nih, lada putih, lada hitam, ini kayak aneh loh, kayak masak itu apa? Tumbar. Situ merica, ya, itu ada itu ilmu merica, bahkan yang dibaca ayat. Untuk semua senang, wah ini saya pikir wah bahaya ini. Bahaya ini, daripada nanti katakannya menggunakan ayat untuk hal yang tidak baik kan, ya itu kita ya ndak usah begitu. Jadi nomor satu, ilmu gaib yang mintanya tidak kepada Allah itu jelas sihir dan orangnya jadi kafir. Yang sekaligus ilmu gaib untuk mencelakakan orang, membahayakan orang, jelas itu. Walaupun dengan lafaz-lafaz misalnya seperti Quran, apa itu berarti membuat Al-Quran sebagai senjata itu kan untuk membahayakan orang, itu kan bagus. Kita tidak usah mendapatkan ilmu-ilmu yang seperti itu. Yang bagus itu kan ilmu tentang syariat, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang akhlak, ilmu Al-Quran ya. Jadi bukan yang itu tidak ada gunanya, itu malah jadi neraka nanti itu. Ya kelihatannya mungkin bisa sakti di luar, di dunia, tapi nanti kalau mati tidak dapat surga apa-apa itu. Eman itu. Ada itu orang yang dikira kiai, orang minta apa-apa dituruti, minta kebal supaya ini apa laris, dia tahu macam-macam. Ternyata itu pakai sihir, ada yang begitu. Apa buktinya? Nah, ketika konangan ternyata di tempat duduknya itu di bawahnya itu ngelunggui Quran. Nah itu kan jelas itu kufur itu ya. Quran dilunggui ya weh. Nah, setelah itu ketahuan ya tidak punya daya apa-apa dia. Masya Allah. Ya jadi begitu. Jadi orang ini memang itu namanya ilmu yang tidak bermanfaat itu ya. Ya kita manfaat, tapi manfaat untuk siksaan nanti di akhirat itu ya. Ada orang yang tahu hatinya orang, orang itu hatinya sedang apa gitu, tahu dia, ditebak tahu. Itu ternyata ada ilmu sihirnya itu, namanya sihir maghrobi. Tapi namanya sihir ya dosa orang. Jadi sihir maghrobi itu dia orang yang seakan mengetahui hatinya orang itu enggak, baliknya saja itu. Jadi baliknya saja. Dan dia sendiri enggak kerasa bahwa dia sedang mengetahui itu. Jadi misalnya Pak Izin ya, Izin kamu sekarang sedang mikirkan ini. Itu saya yang ahli sihirnya itu enggak tahu, jadi kembali ya. Ada juga yang begini Pak, ada orang sakit apa-apa gitu ya, ternyata itu dipasangi sendiri oleh tukang sihirnya. Jadi misalnya si A ya, perutnya berisi pacul, itu saya tukang sihirnya misalnya, itu saya yang ngasih itu. Terus ada orang
Ya datang kok Pak Fatoni. Tahu itu. Karena saya yang ngasih, menyembunyikan gampang itu. Ya itu kan kelakuannya begitu, tukang sihir membahayakan seperti itu. Jadi sebenarnya dia sendiri yang memasang. Terus ada orang datang tahu, oh iya ini ada yang ini, si A itu yang sang menyihir sampean itu. Nah, tapi dia sendiri. Jadi dipasang-pasangi sendiri. Hati-hati, kadang-kadang kan kita terjebak seperti itu. Ada juga begini, orang punya jin apa setan itu ya, tapi punya jamaah. Jamaahnya jamaah istighosah malahan. Dia suatu ketika dia masang combe ya muridnya itu, untuk kamu kerja di sana di pabrik ini. Terus suatu ketika pabriknya itu ada yang nyawati kok. Wah, banyak yang rusak, kelodar tiap hari tiap saat, kelodar. Sing masangi ya dia sendiri yang tukang anu itu, yang pimpinan itu. Terus si combe tadi itu yang pegawai yang combe itu, ini ada ini Pak Kiai anu, ayo kita panggil itu. Akhirnya dipanggil, nanti istighosah di situ. Jadi istighosah dibuat mainan seperti itu ada itu. Itu temen itu. Saya dulu kenal orangnya itu, tapi sudah meninggal sekarang. Komuko di Sepuro ya pangeran. Terus akhirnya ya bisa karena dia sendiri yang punya jin ya, yang punya perewangan. Disuruh nyuawati pabrik. Insya Allah kan ada itu. Nah ini, itulah tidak baiknya kalau orang mempunyai ilmu sihir. Dan ternyata orang Yahudi menganggap bahwa Nabi Sulaiman itu ketika mempunyai keistimewaan yang demikian hebatnya sampai-sampai menguasai jin dan setan, itu menganggap bahwa itu bukan mukjizat, dianggap bahwa itu tukang sihir. Nabi Sulaiman tukang sihir. Kalau tidak percaya coba digali di bawah singgasananya gitu ya, digali ternyata betul. Wah, ilmu sihir banyak sekali. Ya, kalau nggak percaya sampai sekarang maka orang Yahudi ngandel kalau Nabi Sulaiman itu tidak nabi tapi justru tukang sihir. Masya Allah. Tapi untung kita ada Quran itu, jadi dinetralisir lah. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafaru Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nas sihir. Sihir itu ya. Bukan sihir tapi ada sihir. Demikian ya, moga-moga manfaat. Jadi yang penting kita itu, kita hidup di dunia ini, kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya untuk supaya beribadah kepada aku, hanya kepada Allah. Makanya kita jangan ibadah kepada yang lain-lain. Karena kalau kita ibadah kepada yang lain-lain, diantaranya berbuat dosa, karena dosa itu tidak senangi oleh Allah, itu berarti tidak ibadah. Orang yang tidak ibadah kepada Allah tapi ibadah kepada yang lain, apakah ibadahnya kepada harta, ibadahnya kepada manusia, ibadahnya kepada patung, ibadahnya kepada setan, kepada jin dan lain sebagainya, ini justru bukan sesuai dengan tujuan hidup oleh Allah, tapi justru akan dimurka. Dan orang yang semacam ini tidak selamat baik dunia maupun di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ana minal ayati wa dzikril hakim. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa minan nari sitran wa hijaba wa 'alas sirati nura wa fil jannati rafiqa wa ilal khairati kulli dalila wa imama. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin, tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.